Indonesia. Selamat malam. Sapa-sapa dulu deh teman-teman yang di Lampung, di mana aja, Satpol PP seluruh Indonesia ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua, buat Satpol PP, khususnya Pol PP Lampung Barat. Assalamualaikum. Dan buat teman-teman khususnya di Lampung Barat. Assalamualaikum. Tapi pun di sini saya akan sharing tentang produk yang sudah saya pakai, gitu mereka. Rina malam ini benar-benar cantik ya dengan baju merah dan itu berbunga-bunga. Kayak lihat taman mawar yang apa ya, yang benar-benar indah banget, Rina. Iya. Dan satu yang bikin Ika penasaran ada. Mungkin Mbak Eka nggak tahu jadi, dulu sayanya seperti apa. Ya. Wajah Rina itu glowing banget ya, Ika kayak seperti bisa ngaca nih di wajah Rina nih, cantik banget, glowing banget ya. Ya, Mbak Eka belum tahu cerita saya sebelum wajah saya se-glowing ini, Mbak Eka. Ya, dulu Mbak Eka tahun 2014 sebelumnya? Itu sekitar pada tahun 2014 itu pertama tumbuh satu jerawat di pipi sebelah kiri saya, Mbak Eka, itu awalnya. Dan saya pikir itu jerawat biasa. Biasanya kan kita jerawat itu 1 minggu sudah ada menunjukkan sembuh ya Mbak Eka ya. Tapi tidak dengan jerawat saya. Seminggu saya biarkan itu malah agak gatal dan panas gitu mereka. Akhirnya saya putuskan ke klinik kecantikan saat itu dengan harapan wajah saya akan glowing gitu mereka. 2 hari saya dikasih krem dan obat wajah waktu itu niat untuk jerawat. Tapi 2 hari pemakaian itu tumbuh jerawat lagi mereka di hidung dan di pipi saya mereka. Jadi 2 hari saya berpikir apa ini nggak cocok gitu, kan saya stop mereka 2 hari. Oh, jadi Rina pernah ada jerawat se-glowing gini, pernah ada jerawat parah? Iya ada Mbak Eka. Jadi setelah dari itu, setelah pakai krim itu kan udah tumbuh lagi jerawat. Hanya 2 hari saya off, ada 2 hari lagi saya nggak pakai apa-apa, dan ternyata itu tambah banyak lagi. Saya ke dokter yang kedua Mbak Eka. Dan sama, sampai di sana saya dikasih krim lagi, ganti obat. 1 minggu pemakaian, wajah saya udah mulai panas, mengelupas, dan akhirnya meradang merah Mbak Eka. Meradang dan hanya sisa jidat dan hidung saya aja yang bersih Mbak Eka. Ini nih ada fotonya, ini yang setelah, saat itu lagi meradang Mbak Eka. Yang kedua ini ya? Itu yang kedua. Ya, jadi sisanya hanya jidat dengan hidung saya aja Mbak Eka yang bersih. Jadi di sana saya kaget, kenapa kok wajah saya tambah parah gitu Mbak Eka? Dan itu rasanya gatel banget dari dalam. Akhirnya saya stop, udah 1 minggu saya pakai kan itu parah, 1 minggu saya stop. Selama saya stop itu, muncul lagi dia jerawat batu, besar-besar gitu Mbak Eka di wajah saya, dan itu gatel dan panas sekali. Itu sangat sensitif, kena rambut aja gatel wajah saya Mbak Eka. Akhirnya saya putuskan lagi ke dokter yang ketiga, Mbak Eka. Ini yang udah sampai di sana. Dokter untuk ngatasin dengan jerawat yang tadi banyak dilihat. Iya, ke dokter yang ketiga. Sampai di sana dokter bilang, Ibu ini jerawatnya nggak bisa dengan krim aja, karena ini besar-besar. Harus kita lakukan tindakan operasi kecil. Operasi? Dalam hati saya apa saya harus operasi plastik itu Mbak Eka ya? Jadi ngeri juga ya. Ternyata dokternya bilang, oh tidak Bu. Jadi ini harus kita beset pakai pisau kecil waktu itu saya lihat Mbak Eka. Jadi dibeset satu-satu. Dan saat itu tanpa bius Mbak Eka, sakit luar biasa. Jadi keluar itu nanah dan darah itu keluar Mbak Eka. Setelah dari sana saya dikasih obat lagi, obat vitamin, ada obat jerawat kan. Sampai muka saya 3 hari nggak masuk kantor Mbak Eka, karena wajah saya besar-besar. Dan itu bayang Rina itu dibeset, dikeluarin, itu pasti ada seperti kayak luka ya, jadinya goresan silet, seperti silet Mbak Eka, seperti goresan silet itu, dan orang nggak ada yang tahu itu selain keluarga dekat gitu. Jadi dari sana saya pakai krimnya selama 1 bulan Mbak Eka, dan memang ada dia mengering, tapi gatal di dalam wajah saya ini itu nggak hilang Mbak Eka. Rasa panas, terus sesekali juga itu tumbuh lagi, sudah kering tumbuh lagi. Apalagi kalau saya habis makan gorengan gitu Mbak Eka, makan telur itu nggak bisa sekali. Aduh, padahal kita wanita itu kalau gorengan itu ibaratnya wajib ya Rin? Iya, wajib Mbak Eka.
Namun karena sarapan pakai gorengan. Rina pantang gorengan saat itu ya. Iya, pantang saya Mbak Eka. Jadi saya mutih aja saat itu, dan memang iya agak mengering gitu Mbak Eka. Saya nggak tahu apakah itu dari makanan gitu kan. Saya sampai ke kantor itu merah semua Mbak Eka. Sampai di kantor orang bilang, Rin, itu wajahnya kenapa? Kok jadi bonyok gitu kan? Dalam hatiku Mbak Eka, wajah udah bonyok gini, gimana masih ditanya sih gitu kan? Udah ada stres ya Mbak Eka, malu, minder gitu kan. Kadang-kadang jadi obrolan orang. Akhirnya saya pulang gitu Mbak Eka. Dan satu hari ada acara di kantor, saya ketemu dengan Ibu Tri Umaryani saat itu, dan beliau juga, tapi nggak di depan orang ramai itu Mbak Eka. Saya dipanggil Rina. Jadi aku cerita dengan beliau Mbak Eka, dari awal sampai terjadi Brutus seperti ini. Hanya beliau bilang, coba deh Rina pakai nanospray. Saya bilang, jangan. Ya. Rina ditawarin nanospray. Ya, saat itu ditunjukin sama Bu Tri Umar, ini loh Rin alatnya. Saya bilang, alat kayak gitu aja Mbak, gimana bisa sembuh? Saya tuh udah 3 dokter loh. Coba deh kamu coba dulu. Akhirnya saya coba mereka waktu itu. Saat itu ya, saya disemprot, saya langsung semprot. Dan memang iya kerasa dingin, adem gitu mereka. Jadi saya bilang, Mbak Tri saya pinjem dulu. Itu pakai air O2. Saat itu saya beli harga 5.000 di Indomaret mereka. Jadi 1 botol itu sehari semalam habis mereka, nggak berhenti-berhenti. Wah, dan itu hasilnya kelihatan banget, kering gitu Mbak. Itu kering, tapi yang buat saya agak ragu, kenapa kok gatelnya itu nggak sembuh? Itu mereka. Apa ini nggak cocok kali ya? Jadi saya balikin lah, intinya saya belum yakin mereka. Padahal Rina udah ngerasa saat itu kulit udah kering. Udah kering dan udah mulai ini dia pucat kan, nggak terlalu merah. Cuman gatel, terasa ya sayang. Gatel, terus masih ada lagi untuk calon-calon jerawat baru gitu mereka. Akhirnya saya balikin lagi cuman semalam, dan itu terus saya masih pakai krim yang dari dokter itu mereka. Jadi kan kalau ada rasa gatel, tangan saya nggak bisa diem, garuk-garuk gitu, tambah panas itu mereka. Hanya 1 bulan saya pakai, belum ada perubahan, dan 1 bulan itu juga saya sempat berhentikan pakai krim itu. Dan yang brutus-brutus itu saya nikmatin aja untuk sementara mereka. Karena saya semakin nggak pede, setiap ketemu orang selalu ditanya, saya kembali lagi ke dokter yang keempat. Dengan harapan ini dokter terakhir Mbak Eka. Jadi sampai di sana, ya dokter keempat ini Mbak Eka, itu di dokter klinik kecantikan dan dokter kulit. Saat itu saya langsung periksa, dokter bilang, diperiksa wajah saya, dan beliau lihat yang jerawat pertama kali muncul Mbak Eka. Dokter bilang, Ibu ini bukan jerawat, tapi ini kista wajah. Kaget saya Mbak Eka. Dok, yang benar aja, kista ada di wajah gitu. Jadi saya agak kaget nih. Rina ke dokter keempat dengan jerawat ini, kista yang ini jerawat yang pertama bukan? Yang awal mula? Jerawat pertama. Yang pertama kali keluar Mbak Eka, ternyata itu kista Mbak Eka. Dan dokter itu bilang itu kista? Iya, itu kista. Apa yang rasain? Sorry Kak, penasaran sekali karena benar-benar kaget banget ada kista di pipi gitu, di wajah kita gitu. Apa rasanya kista di pipi seperti foto ini? Jadi kista ini kan dia memang nggak terlalu ketara ya Mbak, dia membesar gitu enggak. Tapi kalau udah kita raba, itu kerasa karena dia membesarnya ke dalam Mbak Eka. Itu gatel, panas, dan kadang ngenyut, sakit seperti bisul gitu mereka. Tapi dia nggak pecah. Akhirnya saya konsul lagi. Solusinya apa dok? Ini harus operasi Bu, karena kista itu nggak akan hilang sebelum kita buang dari akarnya gitu kan. Oke, sekitar 1 bulan itu dijadwalkan untuk saya operasi. Sambil nunggu jadwal operasi, saya dikasih obat lagi Mbak Eka, vitamin wajah gitu kan, obat kista, obat jerawat, ada 4 macam waktu itu. Akhirnya saya bawa pulang. Jadi selama nunggu jadwal itu Mbak Eka, dan tetap yang meradang tetap meradang, minum obat terus. Masalah baru datang, asam lambung Mbak Eka, karena kebanyakan minum obat kimia. Tapi kemudian punya penyakit asam lambung juga? Iya, memang punya penyakit asam lambung, tapi tidak separah saat itu Mbak Eka.
Paling kalau udah telat makan, dia kambuh itu. Tapi kalau ini, kalau sudah kambuh dia, kepala saya sakit luar biasa, dan dada saya sesek Mbak Eka. Minum air putih aja mual gitu kan. Nah akhirnya saya stres. Saya setiap bulan itu udah pasti konsul ke dokter. Dan ujung-ujungnya opnam. Keluhan? Ya keluhan asam lambung, alergi, sakit kepala gitu kan. Jadi saya makin stres Mbak Eka. Kepikiran setiap malam kan, itu aja yang saya pikirin sampai akhirnya tadi pipi hari ini ya dengan alergi gitu kan, terus asam lambung, jadi saya bawanya sudah sugesti aja mereka ya. Saat itu timbul lagi masalah yang menurut saya lebih dari kista di wajah mereka. Mohon maaf mungkin ini agak sensitif. Pada saat itu keluar cairan dari mispi saya, mereka waktu itu tanpa aroma dan tanpa warna. Dia bersih seperti air biasa gitu mereka. Oh, bukan kayak maaf Dina, bukan kayak keputihan gitu bukan? Bukan mereka. Dia bersih mereka. Oh, bersih. Ya, jadi saya pikir itu mungkin biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari saya biarkan. Hari ketiga itu mereka tambah banyak lagi. Sampai saya pakai pembalut mereka sehari 3 kali saya ganti pembalut. Saya makin stres. Saya langsung hubungi keluarga, suami. Kan akhirnya suami menyarankan, ya sudah coba konsul ke dokter kandungan. Akhirnya saya ke dokter kandungan waktu itu mereka. Saya berangkat diantar oleh adik saya, karena suami saya kan tugasnya jauh. Sampai di sana, waktu diperiksa, seperti kita buka keran, aliran halus itu mereka ya, netes. Dokter sempat bingung. Kita waktu periksa kalau kita mau cek ke dokter kandungan. Iya, seperti kita mau pap smear, mau melahirkan gitu mereka. Ya, jadi sampai di sana dokter bilang pas di ruangan, Ibu mohon maaf, saya tidak bisa memastikan Ibu ini sakit apa. Gitu. Tapi saya buat rujukan, Ibu secepatnya harus konsul ke dokter kanker rahim. Dokter kanker rahim. Jadi dokter kandungan kasih rujukan lagi untuk ke konsul ke dokter rahim. Ke dokter rahim. Jadi saat itu juga aku mereka langsung drop. Saya yakin teman-teman yang nyimak acara ini pasti sama perasaannya seperti saya saat itu. Yang ada di pikiran saya kena kanker rahim. Langsung kebayang wajah anak-anak, keluarga, anak-anak saya masih kecil waktu mereka. Seketika itu juga badan saya langsung lemas. Akhirnya saya pulang, sampai di rumah saya peluk, anak saya masih kecil, masih umur 4 bulan, yang ketiga. Akhirnya saya telepon suami, ya kamu pulang, saya kena kanker rahim. Suami saya dari jauh udah nggak bisa ngomong, akhirnya saya cerita. Beliau langsung pulang, malamnya 7 jam kemudian beliau sampai rumah mereka. Sampai di rumah saya udah cerita dan saya disarankan untuk konsul ke dokter kanker rahim. Jadi paginya kami langsung berangkat ke Bandar Lampung ke Rumah Sakit Abdul Muluk mereka. Itu 6 jam perjalanan dari Lampung Barat ke Bandar Lampung. Kami langsung antri jam 6 paginya keesokan harinya sampai jam 11 siang mereka. Jadi sambil nunggu antri saya melihat sekeliling saya itu penderita kanker itu mereka luar biasa. Saya tambah drop. Jam 11 waktu giliran saya diperiksa. Dari jam 6 pagi ditunggu. Iya, saya di situ udah lemas mereka, udah tidur aja saya di ruangan tunggu. Ya, jam 11 diperiksa sama seperti pemeriksaan awal, itu seperti keran mereka ngalir halus itu. Dokter juga sempat nggak bisa ngomong ya, suami saya juga udah diam, dan dokter minta izin, Ibu, saya minta izin untuk ambil sel untuk sampel dari bagian rahim Ibu. Saya udah pasrah aja mereka, karena yang dari pikiran saya ini kena kanker rahim, saya harus sembuh. Akhirnya diambil mereka sel dari dalam tubuh saya itu, dari dalam rahim, pakai alat, dan itu sangat sakit mereka. Ngilu udah. Sakit, ngilu sekali mereka. Ya. Jadi dokter bilang waktu itu kita tunggu hasil lab, Bu. Karena saya juga belum bisa memastikan apakah Ibu kena kanker rahim ataukah ada penyakit yang lain tuh mereka. Nunggu berapa lama hasil labnya, Rin? 3 minggu mereka, 3 minggu. Jadi pulang
Saya nangis di mobil. Saya bilang sama suami, ya saya ini sudah kena kanker. Saya sempat ngomong Mbak Eka, Ya. kalau terjadi apa-apa dengan saya sudah mengajukan suami untuk nikah lagi gitu Mbak Eka, saking ya. Malah saya sudah tunjuk orang gitu Mbak Eka, kamu nikah dengan si A. Saya yakin dia bakal bisa ngurus anak-anak saya. Dan itu suatu yang memang masalah buat saya, sangat berat buat saya Mbak Eka. Sangat drop. Beliau cuma bilang, udah tenang, Bunda pasti sembuh kok gitu. Jadi sampai di rumah, saya peluk anak-anak saya cerita dengan ibu saya minta doa. Ibu, saya kena sakit, mungkin kanker, dan saya mungkin nggak akan lama lagi. Jadi selama 3 minggu itu Mbak Eka, badan saya benar-benar drop, sakit saya Mbak Eka. Dan jerawat itu tambah banyak. Belum ada hasil lab ya, tapi Rina udah berpikir Rina kanker ya. Iya Mbak Eka, saya sudah berpikir ke sana. Keluar cairan yang nggak berhenti ya. Iya Mbak Eka, jadi sudah 2 minggu saya tunggu kan, jerawat udah tambah banyak, asam lambung udah semakin parah gitu Mbak Eka ya. Badan saya habis dan drop bener. Sudah mendekati 3 minggu, saya buka Facebook waktu itu Mbak Eka untuk hiburan saya. Saya lihatlah postingan Mbak Triasih waktu itu, beliau posting tentang Bioglas. Dan Bioglas itu bisa mengobati semua penyakit. Akhirnya saya hubungin beliau, saya cerita keluhan saya, dan Mbak Triasih bilang, ya udah apa salahnya coba Rina pakai, kalau memang kurang yakin, Rina buka testimoni, udah banyak. Hanya saya browsing Mbak Eka, saya buka semua, dan semua yang saya keluhkan, itu rata-rata sudah ada. Jadi dalam hati saya akan mencoba. Hanya saya order paket waktu itu, paket BBM dan kalung LSW Mbak Eka. Mbak Tri bilang mungkin 4 hari atau 3 hari paket datang. Oke, saya bilang. Sambil saya nunggu itu, akhirnya hasil lab keluar Mbak Eka. Saya ke rumah sakit lagi. Dan dokter bilang, hasilnya alhamdulillah Mbak Eka negatif. Jadi negatif kanker. Alhamdulillah itu negatif Mbak Eka. Jadi di situ saya nangis lagi, saya pelukin suami Mbak Eka. Suami saya juga waktu itu nangis. Ya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata yang kami takutin nggak terjadi itu Mbak Eka. Tapi suami saya masih penasaran. Terus istri saya kenapa dok, kok sampai terjadi hal seperti ini? Dokter bilang, istri bapak ini terlalu stres, terlalu banyak pikiran gitu. Hanya dokter, saya konsul ke dokter masalah saya Mbak Eka. Mulai dari jerawat gitu kan. Sampai saya minum obat yang nggak berhenti-berhenti. Gitu. Nah, dokter cuma nyaranin harus lebih rileks lagi, dan banyak minum air putih, kurangin obat kimia. Udah sesingkat itu Mbak Eka, saya langsung pulang. Di perjalanan saya masih nangis, tapi ada juga bahagia dalam hati Mbak Eka. Pasti bahagia lah ya. Saya bilang sama suami, ya dulu saya pernah bilang ya, kalau saya sampai ada apa-apa, kamu bisa nikah lagi. Dan sekarang itu hasilnya negatif, saya cabut lagi. Saya sempat ingat itu Mbak Eka. Saya bilang, itu jangan. Rina benar-benar wanita yang ingatannya sangat kuat sekali ya. Jadi yang pernah Rina ucapkan itu langsung Rina buru-buru cabut lagi. Karena saya khawatir mereka, kalau seandainya memang perjalanan 3 minggu itu memang sudah ada hasil, udah ada persiapan, wah fatal sekali. Itu masalah besar lagi buat saya Mbak Eka. Akhirnya beliau bilang, iya Mbak Eka, akhirnya beliau bilang, ya sudah Bun, nggak usah dipikirin. Toh saya juga nggak pernah mikirin itu, yang penting sembuh gitu Mbak Eka. Alhamdulillah. Ya. Sampai di rumah Mbak Eka, kembali saya peluk orang tua saya peluk anak-anak saya, dan saya cerita. Di situ terharulah semua mereka. Akhirnya kami pulang ke Lampung Barat. Sampai di Lampung Barat, paket saya memang sudah ada, yang saya pesan dengan Mbak Triasih. BBM dan kalung LSW itu ya. Dan kalung itu. Dan kondisi saya spontan langsung kuat gitu Mbak Eka, walaupun di wajah saya masih berutus-berutus. Rina sudah tidak bersuges lagi, Rina kena penyakit kanker, jadi udah semangatnya tuh lebih, powernya lebih keluar lagi tadi ya. Dan itu Mbak Eka. Jadi sejak Rina dibilang tidak terkena kanker, itu yang Rina keluhkan cairan itu dia udah berhenti.
Sudah berhenti Mbak Eka. Oh. Iya, karena waktu pertama itu kan saya cuma dikasih satu jenis obat dan itu untuk stop cairan itu Mbak Eka. Tapi kadang-kadang masih keluar, dia belum seberapa sembuh gitu Mbak Eka. Masih tetap kan. Ya jadi saya sampai di Lampung Barat, saya langsung janjian sama Bu Tri dengan wajah saya yang masih memerah. Saya pakailah pertama itu Mbak Eka kalung. Saya nggak langsung pakai bioglas kan langsung direndam dulu waktu itu. 3 jam pertama saya pakai kalung, wajah saya terasa panas juga, keringet keluar banyak luar biasa, kepala saya kok pusing, terasa mual. Saya bilang sama Mbak Tri kok pakai kalung jadi tambah parah ya perasaan saya. Mbak Tri bilang itu detox Rin, pakai aja terus, buat tidur. Saya buat tidur Mbak Eka, setengah jam lah saya tidur itu. Saya bangun, alhamdulillah Mbak Eka memang benar, kepala itu udah nggak sakit lagi, tapi keringet benar-benar basah baju saya Mbak Eka. Langsung saya ingat lagi kan, bioglas sudah direndam. Saya coba minum air bioglas. Untuk ngabisin 1 gelas itu Mbak Eka susah sekali saya. Mual. Sebelumnya Rina tidak terbiasa minum air putih ya? Iya, nggak biasa Mbak Eka. Saya minum air putih itu kalau sudah haus dan kalau makan itu aja. Di luar dari itu nggak. Saya coba. Karena memang sarannya Bu Tri, bangun tidur itu sebelum kita aktivitas, sebelum kita ke kamar mandi sekalipun, kita harus minum air putih 2 gelas untuk buang racun. Saya paksa Mbak Eka, airnya habis juga 2 gelas. Jadi 1 minggu saya rutinitas seperti itu pakai terus Mbak Eka. Saya kok, yang pertama saya rasa, ini kok saya jadi hobi gitu minum air bioglas, air putih ini kok jadi... Apa rasanya? Itu segar dan iya mualnya tuh udah nggak ada lagi gitu Mbak Eka. Pas minum air terus putih yang bioglas ini? Iya, terus tadi yang gatal di wajah saya tuh nggak seberapa kerasa, kecuali kalau udah digarukin baru ya Mbak Eka. Akhirnya saya bilang apa iya ini, saya kontak lagi Bu Tri. Iya Rin, coba dilanjutin lagi pakainya. Jadi waktu itu saya beli galon khusus untuk mengalirkan Mbak Eka. Jadi saya benar-benar maksimalkan bioglas itu saya alirkan selama 2 jam Mbak Eka. Dialirkan 2 jam. Setelah saya alirkan, bioglasnya saya pindah ke bak mandi. Jadi di kerannya itu untuk melewati bioglas. Semua air yang ada di rumah itu pakai bioglas Mbak Eka. Terus kalau lambung saya sakit, saya tempel. Itu aja solusinya Mbak Eka. Jadi Rina sejak ada produk MCA itu Rina benar-benar rutin pakai kalung dengan rutin memakai bioglas. Iya. Iya Mbak Eka, alhamdulillah. Dan itu langsung terasa perubahan ya? Sangat terasa 1 minggu Mbak Eka. Jadi, iya 1 minggu. Nah itu saya ingat lagi, ini ada sekitar ada 4 harian lagi jadwal operasi yang ada di kista. Saya coba-coba deh siapa tahu gitu kan, Biomini ini bisa. Karena kan itu katanya serba bisa untuk mempercepat penyembuhan. Ya, saya tempel Mbak Eka pakai Hansaplast Biomini ini yang kecil ini di tempat kistanya. Di tempat kista, ya karena itu panas, gatel dan masih membesar, tapi dia membesarnya ke dalam kan. Saya tempel lah semalam Mbak Eka. Dan alhamdulillah banget. Dan ini benar-benar saya rasakan sendiri. Pagi saya lihat kok agak lembut gitu kan, nggak seberapa lagi besar. Itu pada saat Rina malam tempelin Biomini di kistanya. Di wajah. Ada rasa apa? Kan kalau tadi pakai kalung katanya tambah pusing awal-awal reaksinya. Ini pada saat Biomini ditempelin di kista, rasanya apa sama Rina? Itu ngenyut Mbak Eka, ngenyut jadi kayaknya di dalam wajah sini seperti diaduk gitu kan, diaduk terus ngenyut, jadi kayak disedot gitu Mbak Eka. Dalam hati saya apakah ini reaksi gitu. Udah, akhirnya sampai saya tidur. Pagi saya lihat sudah berkurang Mbak Eka. Saya hubungin lagi Mbak Triasi. Mbak Tri, beneran ini kista saya ini sudah mengecil. Saya pakai Biomini. Oh serius? Iya Mbak serius gitu kan. Ya udah terusin aja. Ya sudah mengecil dan itu udah agak lembut Mbak Eka, nggak seberapa keras lagi. Akhirnya saya udah nggak sabar lagi kan, 2 hari dari itu saya langsung konsul ke dokter yang terakhir yang memang dijadwalkan untuk operasi. Sampai di sana diperiksa sama dokter. Dokter berapa kali raba wajah saya. Ibu ini kistanya udah kecil sekali dan bisa dibilang ini sembuh.
Ibu pakai apa obatnya? Saya tunjukin. Dokter pun bilang. Pakai Biomini, Dok. Wow. Dokter pun bilang saya pakai Biomini, Dok. Iya, sedikit lagi Mbak Eka. Karena udah lembut sekali, dokter sampai pegang-pegang kan. Dan Rina saat itu bawa Biomininya? Saya bawa, saya tunjukin ke dokter. Saya pakai ini, Dok. Itu apa? Saya bilang ini Biomini dari 14 mineral bumi. Jadi saya kan belum seberapa tahu. Saya sampai bilang, kalau dokter penasaran bisa browsing aja, Dok. Nah, gitu. Oh, oke. Jadi gimana, Dok? Apa saya harus operasi? Oh, tidak perlu, Bu. Alhamdulillah. Jadi coba kita nggak perlu dioperasi saat itu langsung ya? Iya, langsung saya pulang lagi, dikasih obat lagi Mbak Eka, biar cepat sembuh kata dokter kan. Ibu terusin aja terapi pakai itu. Saya pulang, saya minum obat masih Mbak Eka. Tapi badan saya memang sudah bisa dibilang 50%. Ya, sudah sangat baik. Jadi obat yang dari dokter itu, dosisnya kan 3 kali sehari, saya kurangin, sehari sekali. Terus saya kurangi lagi 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, sampai akhirnya lepas mereka. Alhamdulillah lepas. Jadi itu 1 bulan, ya, 1 bulan. 1 bulan saya rutin pakai itu mereka. Sangat luar biasa perubahan di wajah saya. Yang rasanya gatel itu tadi, pelan-pelan kok hilang gitu. Saya coba makan telur dikit gitu mereka, aman gitu kan. Saya makan banyak aman. Jadi di sana saking bersyukurnya saya Mbak Eka, saya belum ada kepikiran apa-apa selain saya pengen sharing, berbagi. Karena di lingkungan saya mungkin keluhannya ada yang sama seperti saya. Jadi air bioglas itu saya alirkan terus setiap malam. Terus paginya saya isi botol-botol, seperti jual air mineral itu Mbak Eka. Terus saya buat status waktu itu di WA dan di Facebook. Buat teman-teman yang ada masalah A, B, C, saya jelasin, darah tinggi segala macam gitu. Silakan datang ke rumah, ambil air bioglas, air heksagonal, gratis saya bilang. Ya, gratis mereka. Nah, memang ada yang datang gitu, 3 hari. Dan memang ada perubahan mereka. Di situ saya semakin yakin. Saya maksimalkan lagi mereka. Akhirnya saya beli nanospray, karena saya ingat, oh ternyata produknya bagus, bukan produknya yang nggak bagus. Memang udah ada penyakit. Jadi Rina udah merasa jerawat Rina gatal-gatal udah berkurang, udah nggak ada rasa nyut-nyut lagi. Rina order kemudian yang kedua produk MCI nanospray. Saya nanospray mereka. Saya order ini karena kan memang bekas jerawat itu seperti plek, itu ternyata bukan plek dan masih ada bekas-bekas jerawatnya itu. Saya coba pakai ini. Saya rajin semprotin Mbak Eka. Pertama itu sehari saya habis 1 botol yang kecil itu, dan itu luar biasa hasilnya. Muka saya. Dan yang gatal di dalamnya itu udah nggak ada lagi. Dalam hati saya, oh mungkin ini karena air bioglas. Dan saya nggak perlu beli lagi air untuk isi ini Mbak. Saya isi aja dengan air bioglas yang udah saya alirkan tadi. Rina pakai dan di sini berapa sehari berapa? Sehari saya pertama itu pakai 1 botol yang kecil itu airnya habis Mbak Eka sehari itu. Kalau sekarang saya udah pakainya tuh minimal sehari itu 15 menit. Jadi saya 4 bulan waktu itu rutin pakai ini. 4 bulan. Bekas jerawat itu pelan-pelan hilang dan saya maksimalkan. Saya juga pakai gel, ini udah mau habis Mbak Eka, glukola gel ya. Ini wajib saya pakai 1 minggu itu 2 kali. Jadi saya ada pesan sedikit buat teman-teman yang nyimak acara ini Mbak Eka. Kalau ada masalah yang sama dengan saya, khususnya itu jerawat, terus kita pakai nanospray baru sehari 2 hari, itu nggak ada efek. Itu bukan produknya yang nggak bagus ya teman-teman. Tapi memang sudah ada penyakit yang menahun, yang sudah menyatu dengan darah kita. Contohnya saya. Jadi memang harus kita maksimalkan. Jadi Mbak Eka sekarang seperti ini ya, Irina before-nya. Iya, itu wajah saya. Cantik banget. Malam ini aja Eka lihat Rina sangat berubah banget dan takjub banget itu istilahnya ibarat kata ada bekas jerawat itu kayak bopeng itu pun hilang ya Rin? Iya, hilang Mbak Eka. Dan terapi saya pakai nanospray Magic Stick itu minimal 15 menit sehari. Dan sekarang, apalagi kan, sekarang udah banyak sekali Mbak Eka ya. Dulu saya pakai rutin minum glukola gold.
terus beralih ke glucola sakura, dan sekarang ada salut ini wajib buat saya 1 saset sebelum tidur. Dan alhamdulillah sekali Mbak Eka, saya sudah habis 1 box yang besar dan yang kecilnya sudah habis 2. Wajah saya memang kulitnya tuh bukan cuma di wajah, itu merata Mbak Eka. Yang tadinya kering-kering. Alhamdulillah sekali Mbak Eka. Jadi itu sharing dari saya Mbak Eka sampai hari ini. Alhamdulillah obat kimia yang tadinya memang kemana-mana saya bawa, sekarang alhamdulillah satu-satu sudah lepas. Dan saya fokus pakai produk MCI. Itu saja sharing dari saya, Mbak Eka dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Wow, Rina, terima kasih banget. Ini Ika benar-benar takjub banget. Ini testimoni untuk kisah pribadinya Rina untuk produk MCI luar biasa sekali. Dengan rutin 4 bulan itu udah kelihatan hasilnya ya. Dan waktu itu hanya seminggu pun juga dengan produk MCI, BBM dan kalung pun udah terasa. Jadi benar yang seperti Rina sampaikan tadi, dari pengobatan dari dalam dan dari luar itu perlu dan butuh waktu ternyata ya. Karena setiap bawaan masing-masing dari orang itu berbeda-beda metabolismenya dan butuh waktu juga. Karena Rina udah bertahun-tahun, udah berapa kali dokter juga menggunakan krim. Jadi waktu awal pertama dipinjemin nano, walaupun udah ada terasa perubahan semalam, tapi bagi Rina itu belum sekali sama sekali. Karena Rina maunya langsung celing gitu ya. Maunya luarnya sembuh, dalamnya sembuh gitu ya. Tapi dengan produk MCI di awalnya dari dalam Rina dulu minum Bioglas, memakai kalung, hilang rasa gatalnya, nyut-nyutnya. Kemudian Rina mengobati luarnya dengan menggunakan nano spray rutin 15 menit per hari dengan magic stick-nya juga. Memakai gel seminggu 2 kali dan minum salut produk MCI. Wow, luar biasa. Terima kasih banget Rina, makin sehat, makin cantik. Ini benar-benar kelihatan banget perubahannya itu jauh banget dengan foto yang tadi before dan after. Dan alhamdulillah makin sehat selalu ya Rin. Salam buat keluarga.